Bismillah teman-teman, insya Allah akan dipilih 3 pertanyaan dan akan saya jawab setiap Jumat pagi. Kenapa Jumat pagi? Ya Bismillah, ini juga bagian dari ikhtiar saya untuk sharing ilmu di hari Jumat. Dan kenapa kok subuh? Ya kita belajar untuk tidak tidur setelah sholat subuh. Begitu ya rekan-rekan. Oke, pertanyaan pertama ini ada dari Ibu di Lumajang. Yaitu di perdagangan ya, kemudian sebenarnya tidak di perdagangan sih ini itu di food beverage sebenarnya ya, dan saat ini beliaunya menyampaikan ada di level micro growth ya, kemudian omsetnya 10-25 juta per bulannya. Beliaunya ada di Lumajang dan usahanya adalah makanan ringan. Makanan ringan ini kalau saya boleh spill sedikit ya, karena tidak boleh menyampaikan detail penanyanya seperti apa. Beliau ini fokusnya di rengginang begitu ya. Jadi makanan ringan rengginang, bisa jadi rekan-rekan di sini sudah terbiasa ya punya cemilan rengginang ya. Jadi beliau ini usahanya adalah produsen rengginang gitu. Nah, ada pertanyaan dari Ibu di Lumajang ini itu yaitu bahan baku ketan yang berubah ya, walaupun dengan merek sama ya, sehingga mempengaruhi produksi. Terkadang ketan banyak menir atau terlalu lemas begitu. Kemudian saya sudah coba beberapa merek, rata-rata sama, tidak ada yang amanah. Jadi Ibu di Lumajang ini bingung ya. Setiap barang datang baru tidak sama dan harus belajar lagi, takut terlalu lemes dan bisa mempengaruhi waktu yang lebih lama ternyata. Dari hasil akhirnya ternyata kurang bagus. Nah, kemudian pertanyaannya adalah apa yang harus saya lakukan dengan masalah di atas begitu. Nah, Bismillah, ini pertanyaan dari Ibu di Lumajang ya. Jadi masalah yang dialami sama Ibu di Lumajang ini sebenarnya kalau menurut saya karena bahan baku ini bukan masalah yang kecil ya, karena ini ada hubungan sama hasil dan kontrol kualitas bahan baku begitu. Dan di bisnis makanan tradisional seperti rengginang itu bahan baku itu sangat itu ya teman-teman, sangat penting dan harus dipastikan tidak berubah sebenarnya dan tidak boleh terlalu lemas begitu. Nah, bisa jadi kualitas ketan itu yang mempengaruhi, bisa jadi persennya ya 70% ya dari kualitas produk akhir kalau ngomongin rengginang ya begitu. Nah, dari di sini kita akan melihat beberapa masalah ya. Kualitas panen dari ketan itu sendiri itu berbeda, bisa jadi karena musim. Kemudian bisa jadi kalau menurut saya ada perbedaan kualitas itu karena terlalu lama ya di tempat penyimpanan, jadi tidak fresh ya. Kemudian bisa jadi karena ada campuran juga ya. Kemudian suppliernya sendiri itu tidak konsisten juga dengan sumbernya begitu ya. Jadi ada beberapa hal yang terjadi. Jadi meskipun mereknya sama, itu bisa jadi isi karungnya belum tentu lahir dari batch yang sama begitu. Jadi ini bukan masalahnya Ibu di Lumajang, ini masalahnya suplai sebenarnya. Nah, ada beberapa saran dari saya, yaitu yang pertama adalah kita harus berhenti bergantung pada merek ya, Ibu di Lumajang ini ya. Jadi mulai fokus ke supplier ya, bukan brandnya. Nanti lama-lama kita akan tahu supplier terbaik kita, walaupun tidak sempurna tapi kita akan tahu supplier terbaiknya kita. Coba jenengan tanya ya di suppliernya itu dia ambil dari penggilingan yang mana begitu. Dan kemudian bisa jadi ada pertanyaan, bisa pilih langsung nggak kualitasnya begitu. Jadi karena bisa jadi itu menjadi apa ya, tadi saya bilang sekitar 70% dari hasil rengginang itu ditentukan oleh bahan yang bagus, maka ini harus menjadi perhatian utama ya, agar bisa kualitasnya juga bagus di akhir ya. Kemudian bisa juga ditanyakan dengan MOU ya, apakah mau dengan MOU kalau ada bahan yang kurang bagus apa bisa dikembalikan. Nah, hal-hal itu yang perlu disampaikan Ibu di Lumajang agar jenengan juga bisa menjaga kualitas hasil akhirnya begitu.
ya. Kemudian yang selanjutnya adalah ini Mas Nanang buat QC sendiri. Oke. Jadi kalau kita punya beberapa supplier, kita memang harus punya yang namanya QC ketat. Ya, ini nggak perlu tim yang besar, kita sendiri pun juga masih kan di levelnya mikro ya Ibu ya, bisa dilakukan sendiri. Jadi jangan langsung ambil banyak ya, jangan langsung ambil banyak. Jadi setiap barang datang coba diambil sampelnya dulu kecil aja, kemudian coba Ibu melakukan proses awal. Misalkan kalau ketan itu bisa direndam dulu ya, kemudian dikukus dulu, uji coba dulu, yang kecil-kecil aja dulu, yang sederhana dulu ya, kemudian jenengan catat hasilnya, kemudian teksturnya, kemudian masalah waktunya ya, itu jenengan buat catatan ya, seperti orang QC pada umumnya. Catatannya apa? Catatannya adalah tanggalnya, kemudian suppliernya siapa, dan hasilnya bagaimana. Nah ini yang membuat jenengan itu punya data, dan dari data ini itu jenengan bisa ya validasi ya Ibu ya, validasi mana supplier terbaik dan mana supplier yang akan dijadikan langganan dengan jenengan begitu. Terutama supplier yang mau dibuatkan MOU begitu. Namun sebelum dibikinkan MOU, QC ini harus dilakukan lebih awal begitu. Oke. Nah, kemudian kalau saran saya nih ya, kalau saran saya sebaiknya dilakukan sebentar, ini baterainya habis. Oke, bismillah. Lanjut teman-teman, maaf ada kendala baterai habis ya. Jadi dari beberapa supplier tadi itu memang harus dipilih sama jenengan Ibu di Lumajang. Kalau bisa tidak terlalu banyak supplier karena ini sensitif ya, beda sama saya ya, misalkan satu produk bisa 2-3 supplier, tujuannya adalah masalah pricing, yang kedua adalah masalah service, mana yang paling cepat ya, kemudian bisa jadi masalah yang ketiga tempo yang paling keren lah begitu ya. Tapi kalau masalah ketan ini sebaiknya tidak punya supplier banyak-banyak ya, 1 maksimal 2 aja setelah QC yang tadi jenengan jalankan dan setelah jenengan punya MOU sama supplier tersebut ya. Jadi lebih baik punya sedikit supplier tapi membangun relasi, kemudian belinya rutin dan negosiasi kualitas ya, daripada nanti ganti-ganti terus. Dan kalau volumenya jenengan itu sudah lumayan, jenengan punya daya tawar. Sama seperti yang saya lakukan ketika menjalani usaha distribusi ini itu, sebelum saya connect sama supplier ya, saya harus memastikan barang yang saya bawa itu memang keluarnya juga banyak. Kenapa kok keluarnya harus banyak? Karena saya pengen menjadi prioritas di depannya mereka begitu ya. Karena kalau kita tidak punya prioritas, tidak menjadi prioritas buat mereka, kita ketika butuh barang yang yang urgent, kemudian ada yang namanya scarcity ya, kelangkaan barang tersebut, kita tidak diprioritaskan untuk dikasih barang tersebut begitu. Jadi memang sebaiknya jenengan kalau menjadi pedagang atau menjadi pembeli, sebaiknya memang bisa menjadi bisa menjadi pelanggan atau pembeli yang prioritas begitu ya. Di bank aja juga punya yang namanya nasabah prioritas ya Ibu begitu. Nah, kemudian lanjut beli dengan jumlah sedikit lebih banyak ya. Jadi beli dalam jumlah sedikit lebih banyak, lebih besar ya, jika sudah ketemu yang cocok. Jadi kalau sudah ketemu yang cocok, kualitasnya bagus, amankan stok di tempat jenengan, yang penting tempat penyimpanannya bagus ya, dan tidak malah membuat ketan tersebut lemas Ibu begitu. Jadi disimpan dengan baik dan jenengan lebih paham lah ya, bagaimana temperaturnya, bagaimana tempat yang baik, jenengan lebih paham karena sudah berpengalaman di situ ya. Karena kualitas dari panen yang memang bisa berubah-ubah tiap musim itu memang harus disolusikan dengan cara seperti ini ya Ibu gitu. Nah, kemudian lanjut ada yang namanya pertimbangan naik harga sedikit nih dari saya untuk kualitas yang stabil. Jadi kadang kita itu
ada godaan ya, pengen bahan itu pulangnya murah begitu. Padahal di level mikro itu yang paling penting itu adalah yang nomor satu, kita itu kan kalau mikro ya, mikro itu kan ultra mikro. Mikro itu kan sebenarnya tugas utamanya itu bukan ngomset ya. Tugas utamanya yang kedua itu adalah kebiasaan di mikro itu adalah bagaimana repeat ordernya itu terjaga. Ya, bukan cari omset baru. Kalau cari omset baru itu masih di ultra, tapi kalau di mikro itu kebanyakan adalah kita wajib menjaga repeat ordernya begitu. Dan itu harus diimbangi dengan produk kita, yaitu konsistensinya rasa, kemudian bisa jadi konsistensinya tekstur, itu harus kita jaga Ibu ya, agar brandnya Rengginang Jenengan ini selalu hidup dan selalu ngomset dari repeat order, tidak sibuk mencari pembeli baru. Nah, kalau kita masih sibuk dengan pembeli baru, kita masih masuknya di ultra, bukan di mikro begitu. Karena di mikro ini tugasnya adalah bagaimana repeat order terjaga. Dan harapannya di mikro ini itu secara omset sudah tidak fluktuatif lagi, sudah tidak naik turun lagi, dan kita bisa di scale up di atas 25 juta per bulannya nanti dan masuk levelnya small begitu. Nah, masalah Ibu di Lumajang ini itu adalah tanda ya, tanda ketika jenengan itu ada yang namanya kekhawatiran ya, kekhawatiran kalau memang kualitasnya tidak terjaga dan tidak bisa naik level ya begitu. Itulah tandanya berarti jenengan sudah berpikiran agar bisnisnya bisa naik level begitu ya. Jadi kalau masalah level di ultra itu harus memaksimalkan yang namanya repeat order ya Ibu ya. Kemudian yang dijaga itu bukan hanya laku tapi stabilitas rasanya tadi itu begitu. Ya, kemudian ini saya ada beberapa PR buat jenengan yang di Lumajang, yaitu yang pertama tadi ya, catat kualitas tiap barang yang datang. Jadi harus melakukan QC yang tadi itu benar-benar. Kalau sekarang punya 10 supplier itu sebaiknya memang bisa diambil semuanya tapi jumlah kecil saja ya, kemudian divalidasi di QC mana yang terbaik. Kalau saran saya ambil 2, jangan 1 ya, ambil 2 aja biar nanti jenengan punya cadangan. Yang penting 2 itu adalah yang terbaik. Kemudian survei langsung ke penggilingan atau ke tempatnya supplier itu agar jenengan lebih tenang ketika eksekusi bahan dari mereka begitu. Dan perlu disadari ketika rengginang itu 70% itu sangat bergantung dari bahan baku, makanya hal-hal seperti ini harus benar-benar diperhatikan sama jenengan begitu. Nah, kemudian jenengan bisa negosiasi nih kualitasnya, kemudian bisa juga bikin MOU dengan mereka kalau kualitasnya nggak bagus. Jadi mereka itu ada kekhawatiran barangnya diretur juga kalau mengasihkan sesuatu tidak bagus ke jenengan begitu. Dan tentunya harus diimbangi sama omset jenengan ke supplier ya, karena bisa menjadi biar menjadi prioritas di situ begitu. Nah, kemudian yang terakhir ini saran saya jenengan hitung HPP ulang. Kalau perlu dinaikkan harga, karena bisa jadi karena proses pilih-pilih supplier ini itu ada possibility untuk harga belinya menjadi naik. Ya, karena bisa jadi yang terpilih itu adalah bukan supplier yang termurah ternyata, tapi supplier yang terbaik kualitasnya. Nah, jenengan kalau ada kondisi yang seperti ini, sebaiknya milih yang supplier yang kualitasnya terbaik, bukan yang paling murah. Dan karena bisa jadi harga belinya naik, bisa jadi jenengan harus mengatur lagi yang namanya HPP dan harga jual gitu. Ya. Bismillah, semoga Ibu di Lumajang ini bisa menyelesaikan permasalahannya dengan baik dan semoga dimudahkan untuk bisa naik level ke level berikutnya, yaitu small scale up begitu. Oke, baik.